Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Widayanto, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Khusus kelas B 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan sebuah materi yang sekaligus sebagai tugas UTS dari mata kuliah modifikasi perilaku. Nah, mata kuliah modifikasi perilaku ini sendiri diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu dosen Riana Bagus Korwati. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai teori dasar dari modifikasi perilaku. Ada 3 teori yang mendasari dari modifikasi perilaku. Yang pertama adalah conditioning response theory. Kemudian ada operant conditioning. Selanjutnya ada teori modeling. Nah, pada materi kali ini yang saya jadikan sebagai subjek untuk melakukan penerapan dari berbagai macam modifikasi perilaku adalah anak dengan hambatan tunagrahita. Nah, anak tunagrahita sendiri merupakan anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Nah, intinya anak tunagrahita adalah anak yang memiliki hambatan pada intelijensinya serta dibarengi dengan masalah yang terdapat pada kemampuan adaptasi serta bina dirinya. Selanjutnya, teori yang pertama yang akan kita bahas adalah conditioning response theory. Conditioning response theory itu apa sih? Conditioning response theory adalah sebuah teori di mana pada awalnya sebuah suatu stimulus atau rangsangan yang pada mulanya tidak memunculkan respon tertentu, kemudian diberikan sebuah stimulus baru sehingga dapat memunculkan perilaku atau respon baru yang diharapkan. Pada intinya, conditioning response theory ini menekankan bahwa suatu perilaku atau respon baru merupakan buah dari adanya pancingan dari stimulus atau respon tertentu yang sengaja diberikan agar terciptanya suatu perilaku atau respon baru yang tentunya sangat diharapkan. Kemudian ada contoh penerapan dari conditioning response theory ini sendiri untuk anak tunagrahita. Nah, saya menggunakan contohnya ketika azan sholat maghrib. Nah, kita waktu kecil juga mengalami ini, yaitu dimana ketika pada mulanya ketika suara azan maghrib berkumandang, kebanyakan anak adalah tidak ada respon atau tidak segera pulang ke rumahnya dan main dengan teman-temannya. Kemudian pada tahap selanjutnya sudah mulai ada respon baru masuk, yaitu ketika azan maghrib tiba, ada tambahan respon berupa panggilan dari orang tua untuk menyuruh kita pulang, sehingga hasilnya adalah anak atau kita akan menjadi pulang ke rumah. Lalu apabila hal ini terus dilakukan, maka ketika azan maghrib tiba, maka secara refleks atau akan muncul sebuah perilaku baru berupa anak akan segera pulang ke rumah dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa perlu dipanggil lagi atau disuruh oleh orang tuanya untuk pulang. Nah, selanjutnya adalah operant conditioning. Apa sih operant conditioning itu? Operant conditioning itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang menghubungkan antara pembelajaran pada perilaku dan konsekuensi yang didapatkan siswa dengan memberikan suatu penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Nah, operant conditioning ini sangat menekankan pada adanya pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment, atau dengan kata lain yaitu teori ini menekankan adanya sebuah penguatan positif yang
biasa dikenal dengan reward atau penghargaan, dan juga penguatan negatif yang biasa kita kenal dengan punishment. Nah, contoh dari operant conditioning sendiri itu adalah yang saya gunakan ketika anak melihat kamar kotor, biasanya anak tidak segera membersihkannya atau justru menyuruh orang lain, sehingga tidak ada respon di sana ketika anak melihat kamarnya sendiri kotor atau tidak sedang rapi. Nah, setelah diberikan sebuah penguatan positif maupun negatif, ketika anak melihat kamarnya kotor, kemudian diberikan sebuah penguatan dalam hal ini, yang pertama adalah penguatan negatif, yaitu berupa orang tuanya marah atau mamanya marah atau menggunakan nada tinggi atau menegur anaknya agar mau segera membersihkan kamarnya, merapikan kamarnya, sehingga muncullah sebuah reaksi baru, yaitu anak mulai merapikan tempat tidurnya. Nah, jika anak sudah mulai merapikan tempat tidurnya, maka agar hal ini tetap terjaga dan membuat timbulnya perilaku baru, maka sebagai orang tua atau sebagai guru, kita perlu memberikan sebuah penguatan positif, yaitu berupa pemberian hadiah, ujian, atau hal-hal yang anak sukai. Nanti hasilnya adalah ketika anak kamarnya kotor, maka dengan senang hati ia akan membersihkannya, atau anak jadi terbiasa membersihkan kamar tidurnya sendiri. Selanjutnya ada teknik modeling. Nah, modeling artinya meniru. Dengan kata lain, modeling merupakan sebuah bentuk proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohnya. Hasil dari modeling ini sendiri biasanya sangat mirip atau benar-benar sama. Dalam artian sama di sini adalah apa yang diberikan kepada anak, maka dia akan benar-benar mengikutinya. Nah, contoh dari teknik modeling, penerapan teknik modeling sendiri ini sendiri adalah ketika anak tidak mampu untuk mengikat tali sepatunya. Nah, pada fase selanjutnya adalah ketika anak tidak mampu untuk mengikat tali sepatunya sendiri, maka orang rumah, entah itu ayah, ibu, atau orang-orang yang dipercaya oleh anak, untuk mengajarkannya atau memberikan sebuah arahan atau menjadi model atau menjadi contoh di sana agar anak bisa mengikat tali sepatu. Nah, ketika hal ini sudah diberikan, harapannya adalah ketika anak sudah sering mendapatkan contoh dan sudah menghafalnya atau sudah menguasainya, maka anak diharapkan mampu untuk menjadi terbiasa dan lancar dalam mengikat tali sepatu. Nah, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungi saya via Gmail, yaitu yang tertera di depan layar, yaitu fikirwidayanto20@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.